Bab 063. Sanum saja menatap teduh mereka semua. Terutama Gaza. Sanum hanya meminta sekali tanpa memohon, tapi Gaza melakukannya. Perasaan berdebar dan senang. Ya Tuhan, jujur aja nih Fa. Pesona Gaza makin keluar. Dia ngajak sholat. Gila, ini pencapaian hebat. Sanum tertawa kecil akan ucapan Selin. Walaupun Selin memuji Gaza, tapi matanya memperhatikan punggung lebar Galan yang menjauh. Pengaruh lo hebat banget Fa. Mereka sholat. Sholat, bisik Selin. Sanum tersenyum senang. Alhamdulillah. Dia bahagia jika bisa membawa kebaikan pada orang sekitarnya. Ya udah yuk Sel, ayo sholat. 149. Gue lagi dapat Fa. Gue temenin aja ya ke dalam. Sanum mengangguk. Sebelum pergi dia memperhatikan anak cewek yang bersantai di luar seraya main ponsel, ada yang memakan buah. Entah mereka tidak sholat atau sedang dapat. Tapi Sanum tetap melangkah ke arah mereka. Sholat yuk. Ajaknya. Mengajak mereka sholat adalah kewajibannya sebagai seorang muslim. Seenggaknya Sanum mengajak dahulu, mereka mau atau tidak itu diserahkan pada mereka. Karena kelak, Sanum khawatir jika di akhirat dia tertunda atau bahkan tidak jadi masuk surga jika hanya egois memikirkan diri sendiri tanpa mengajak yang lain mendekat pada Allah. Fa. Duluan aja. Nanti deh. Gue lagi dapat Fa. Gantian aja. Itu beberapa jawaban mereka. Sanum hanya mengangguk kemudian melangkah pergi bersama Selin. Kenapa harus lo ajak Fa? Mereka ada yang langsung diam gitu tadi. Aku menjalankan kewajiban aku Sel. Apa? Berdakwah. Ajak sholat. Tapi lo gak dekat mereka. Seenggaknya aku punya jawaban jika Tuhan bertanya Sel. Selin mengerjap. Bagaimana maksudnya? Seorang teman bisa menuntut temannya jika dia paham agama tapi dia egois hanya untuk diri sendiri. Sedang di sampingnya ada teman yang harusnya dia ajak. Aku khawatir mereka yang aku kenal, menjawab kelak. Dia tidak menunjuki saya soal itu. Dia tidak mengajak saya untuk hal itu. Berdakwah itu kan kalau sudah ada yang menyampaikan, maka gugur kewajiban yang lain. Enggak Sel. Hukum dakwah itu wajib ain. Wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Mengajak kebaikan bukan hanya tanggung jawab seorang ahli agama seperti ustadz. Walaupun mereka sering dengar dari ustadz, tapi peran seorang teman juga penting. Contohnya gue ya, gumam Selin. Dulu sebelum kenal Sanum dia masih malas-malasan dalam sholat. Bisa dibilang terkadang Selin juga bolong sholat jika dia lelah pulang sekolah dan ketiduran. Namun sejak kenal Sanum, sholatnya tepat waktu dan tidak pernah tinggal. Lingkungan seberpengaruh itu pada sikap kita. Selin tentu ada disuruh sholat mamanya, tapi dia masih suka lalai. Mamanya lelah mengomel saja. Tapi sejak berteman dengan Sanum, dia berubah perlahan. Sanum yang sering menceritakan ketika salat kita salah atau di akhir waktu, sholat itu naik ke langit dalam keadaan kusut. Jika sholat tepat waktu saja kita belum tahu akan diterima amalnya, apalagi di akhir waktu. Setidaknya kita terus memperbaiki diri dan berusaha melaksanakan perintah Allah. 150. Gue jadi senang deh punya sahabat kayak lo. Selin memeluk Sanum dengan senyuman sumringah. Lo tenang aja Fa, entar gue akan bilang sama Allah di akhirat. Gue rajin sholat dan tepat waktu karena lo yang ajak, gumamnya. Suatu waktu Sanum pernah berkata seperti ini. Sel, aku minta maaf ya. Kenapa minta maaf Fa?
Lo mau pindah sekolah? Enggak Sel. Aku mau minta maaf aja kalau banyak salah. Sekalian aku minta tolong ya Sel, kalau kamu masuk surga dan aku gak, tolong cari aku di neraka. Tolong bilang Allah kalau dulu kita pernah bareng. Aku gak tahu apa yang sudah aku lakukan untuk ajak kamu lebih dekat sama Allah, tapi aku harap itu bisa menjadi alasan aku ditarik ke surga. Sanum mengangguk dan tersenyum. Keduanya beranjak ke dalam. Ada ruangan yang kini sudah digelar karpet sholat dan beberapa mukena yang terlipat di sudut ruangan. Sanum beranjak ke kamar mandi di dekat sana dan segera menyelesaikan sholat 3 rakaat. Selin duduk menunggunya dekat sofa. Bagas, woi apinya kegedaan. Semprot Lukas yang langsung berlari karena api yang tengah melahap tempurung kelapa membesar. Mereka tengah membuat bara untuk dipindahkan ke pemanggang. Anjir, woi Kaf. Itu nuggetnya abis lo makan doang. Teriak yang lain karena nugget-nugget jadi sisa dikit. Acara BBQ malam itu cukup heboh dan hangat. Yang cowok sibuk memanggang, yang cewek bantu mengipas dan menatap di atas piring. Beberapa dari mereka ada yang langsung mengambil dari atas panggangan dan memakan langsung. Dagingnya empuk nih. Udah masak. Arfan mengambil satu iris daging yang dimasaknya dan mengambil wadah. Dia melangkah mendekat pada Selin. Selin. Selin mengerjap kala Ardan meniup sesaat daging itu dan menyodorkannya ke depan mulut Selin. Hal itu menjadi tontonan anak-anak Aksio dan para cewek yang lain. Mereka bersorak menggoda Arfan. Udah gak panas. Selin membuka mulutnya dan menerima suapan daging itu. Dia menggigit dan merasakan kelezatan daging grill tersebut. Gimana? Enak. Cie Arfan. Anjir si Arfan. Selin dikasih pertama coy, goda mereka. Arfan tidak peduli akan sorak-sorakan teman-temannya. Dia tersenyum dan kembali balik memanggang. Selin hanya tersenyum seadanya karena tatapan tertuju padanya. Tidak sengaja dia melihat Galan yang menatap ke arahnya. Selin tersenyum kecil. Galan buang pandang. Dia menghela nafas. 151. Sel. Perhatian Selin teralihkan. Elis duduk di sebelahnya. Lo jadian sama Arfan? Bisik gadis itu. Gak. Ah bong. Arfan nyuapin lo di depan teman-temannya. Selin mengatupkan bibirnya. Sebenarnya dia juga heran dengan sikap Arfan yang sedikit aneh dan tidak biasa. Dia mengarahkan tatap pada Arfan yang kini membalikkan daging di atas pemanggangan. Kita cuman temen. Gaza gue mau yang ini. Lukas menunjuk daging yang sudah matang. Selain Arfan, Gaza juga turut memanggang daging. Ada beberapa kompor portabel. Sisanya untuk Sufut dan yang lain mereka bakar di atas pemanggang manual dengan bara. Dilakukan juga oleh yang lain. Karena jumlah mereka cukup banyak jadi tidak hanya 1-2 orang yang memanggang, ada 6. Sisanya bantu kipas dan bantu makan duluan. Beberapa dari anak Aksio juga ada yang bermain gitar, ada juga yang bermain Uno. Gaza memindahkan daging itu ke piring. Ketika Lukas akan mengambil, dia memukul tangan cowok itu. Nanti panggang sendiri, ini buat Sanum. Ayolah. Bagi kali bos. Sanum dulu. Gaza menaruh beberapa di piring daging tersebut. Lengan bajunya dia sing-singkan hingga siku, otot kekar lengannya terlihat menggoda. Satu kancing baju bagian atasnya terbuka. Memperlihatkan kalung besinya. Dia lalu mengambil salada dan saus, menata di piring. Kemudian Gaza mengambil segelas jus jeruk dingin lalu mengedarkan pandang pada sekitar.
Kedua sudut bibirnya naik membentuk senyuman kecil melihat Sanum yang tengah berdiri dekat meja panjang, menaruh buah. Kaki panjangnya mendekat. Sanum hanya sendiri di sana. "Bai," panggilan pelan yang hanya dapat didengar. "Sanum." Sanum menoleh. Dia tersenyum dan menatap apa Gaza bawa. "Buat Sanum, Mas." Ayo duduk." Sanum mengangguk semangat dan lekas duduk. Gaza juga duduk di sebelahnya dan menaruh piring itu di atas meja. Dia ambil sumpit di atas meja dan menyerahkannya pada Sanum. "Gak apa-apa Sanum, makan Mas. Aku panggang buat kamu." "Mas Gaza. Nanti. Itu masih banyak yang mau dipanggang." Sanum memperhatikan sesaat belakangnya. Memang masih banyak, dan yang selesai itu langsung habis karena langsung dimakan. 152. Kasian sekali yang memanggang tidak kedapatan. "Gak makan sama-sama nanti Mas. Masih banyak, nanti tetap ada buat makan sama-sama di meja. Ayo makan. Laparkan. Mas." Tabu Sanum lapar. "Jam makan malam kamu udah lewat 20 menit. Sanum tersenyum. Dia memang terbiasa makan selepas maghrib. Perutnya juga sudah lapar sejak jam 6 sore tadi. Sanum cicip. "Ya Mas." Gaza mengangguk. Tangannya hendak terulur mengusap lembut puncak kepala Sanum tapi dia urungkan karet ingat tempat. Pada akhirnya Gaza hanya memperhatikan Sanum yang kini menyingkap bagian bawah sampai cadarnya dan memakan satu iris daging. Enak banget Mas." Sanum menutup mata merasakan kelezatan dari bumbu daging yang Gaza panggang. Daging itu juga terasa empuk. Kepalanya geleng-geleng menikmati. Gaza selalu suka ekspresi Sanum jika menikmati makanan. "Habiskan." Gaza menggenggam tangan Sanum di atas meja dan membawanya ke bawah meja. Di tempat seperti ini dia hanya bisa menggenggam tangan Sanum diam-diam. "Mas mau?" Sanum mengambil satu irisan daging dan menyerahkannya pada Gaza. Gaza mengambil sumpit dari tangan Sanum dan melahapnya. "Enak Mas." Gaza mengangguk disertai senyuman. Dia kemudian berdiri, "Sebentar aku bantu mereka selesaikan." "Iya Mas." Sanum bantu. "Duduk aja Bai." Gaza refleks mengusap lembut puncak kepala Sanum. "Mas." Dia menarik tangannya lagi dan melihat sekitar. Rupanya beberapa dari mereka ada yang menonton hal tersebut. "Mereka gak mungkin sepupuan aja kan?" bisik para cewek. "Apa mereka saling suka?" tebak mereka. Salah satunya Din yang juga memperhatikan dari jauh. Dia tersenyum masam. Begitu Gaza beranjak pergi, Din mendekat dan duduk di kursi seberang meja yang Sanum tempati. Sanum terkejut akan keberadaan Din. "Gak apa-apa, gue cuman duduk bentar." Sanum mengangguk dan menunduk. Dia memakan dagingnya walau sedikit canggung dengan keberadaan Din. Din memperhatikan Sanum cukup lama. Dua tangannya saling meremas di atas meja. "Maaf," ucapnya kemudian. Hening. 153. Hanya keriuhanan anak-anak yang mengisi. Untuk kata-kata gue waktu itu di apartemen. "Sorry Sanum." Din merasa menyesal sudah mengatakan Sanum perempuan tidak baik secara tidak langsung. Dia cukup sadar seharusnya kata-kata itu tidak dia ucapkan. Sanum mengangguk pelan. "Lo bahagia sama Gaza?" "Aku bahagia." Din mengangguk walau perasaannya tidak terima. "Gue senang dengarnya," lirihnya. Di sekolah bahkan hari ini, dia tidak berbicara apapun dengan Sanum ataupun Gaza. Din tersenyum tipis dan beranjak dari posisinya. "Din." Langkahnya terhenti.
Din berbalik badan. Tolong jangan berubah dan tetap jadi Din yang sudah hijrah, kata Sanum tanpa menatap langsung mata cowok itu. Dia tahu dari Gaza bahwa Din mabukkan dan cowok itu di sekolah juga tidak pernah lagi pergi ke musala. Din bergeming. Din jangan berubah karena aku. Tapi karena Allah. Maaf untuk perasaan kamu, tapi aku harap kamu tidak meninggalkan Allah hanya karena ini. Aku yakin, kelak kamu akan dapat yang lebih baik. Mata Din memerah. Din, begitu kamu berubah karena Allah, memantaskan diri untuk Allah. Aku percaya jodoh yang terbaik juga Allah siapkan untuk kamu. Sanum mengangkat piringnya dan berdiri. Assalamualaikum, ucapnya sebelum berbalik badan. Sanum sedikit shock karena Gaza kembali berjalan ke arahnya dan menghentikan langkah. Mungkin melihat dia dan Din berbicara berdua. Din minta maaf, lapor Sanum setibanya di depan Gaza. Kita gak ngobrol lama kok mas. Gaza mengarahkan tatap pada Din yang dengan tatapan sendunya sebelum cowok itu berlalu ke dalam markas. Dia mengangguk. Kenapa gak gabung di luar? Gaza mengambil tempat di sebelah Din yang tengah merokok di balkon lantai 2. Din mengembuskan asap rokoknya hingga membumbung ke udara. Dia tidak memberi jawaban dan mengarahkan tatap ke bawah sana. Kehebohan anak-anak terdengar, mereka sedang main Uno dan yang kalah dapat TOD. Cek, gue didiemin. Gaza berdecak. Ini pertama kali dia diabaikan anggotanya yang sudah dia anggap keluarga sendiri. Gue lagi rokok. Lo masih bisa ngomong bejir. 154. Din mendengus. Ganggu lo. Serah gue lah. Gue gak ngomong aneh-aneh sama Sanum, ucap Din berikutnya, mengira alasan Gaza kesini ingin tahu atau melarangnya mendekati Sanum. Gue juga gak minat rebut istri orang. Ya kalau lo minat, sama dengan cari mati. Gue cukup tahu diri bakal mati di tangan lo. Tenang aja, gue akan move on. Gaza terdiam sesaat. Dia melipat tangannya. Sorry. Hening. Tidak ada respon dari Din. Keduanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Gue yang terlalu effort sampai berubah hanya untuk Sanum, ucap Din kemudian. Wajar gue kecewa. Apa rencana lo sekarang? Apa maksud lo? Lo mau jaga jarak dari ketua lo sendiri? Berencana ninggalin Aksio? Ya gak lah. Ini keluarga gue. Suka cewek yang sama bukan berarti hubungan persahabatan kita pecah. Gaza menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Dia lega. Ini yang dia tunggu. Lo bijak juga. Pikiran yang bagus. Emang. Gaza tersenyum. Dia mengadahkan tangannya. Bagi rokok, mintanya kemudian. Anjir Sultan gak modal. Din merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya. Dia serahkan. Mancis. Minta Gaza lagi. Din menyerahkan juga benda itu dengan dengusan. Keduanya kini sama-sama merokok di sana hingga habis satu batang. Baru turun bergabung dengan yang lain. Sanum mendongak menatap langit malam yang berbintang. Lampu gantung kristal kian memperindah malam ini. Alunan lagu dari anak-anak Aksio mengalun lembut di penjuru markas. Sinar gitar dipetik, tangan yang lain melambai-lambai dengan mulut mengikuti lirik lagu. Di depan sana, di atas kursi bulat yang terbuat dari batang pohon duduk Bagas yang tengah menyanyi. Mereka bersenandung seraya menikmati hidangan yang sudah siap dipanggang beberapa menit lalu. Api dari lilin melambai terkena angin malam yang berhembus dingin dari dedaunan pohon.
Gelas-gelas terisi penuh oleh minuman, snack, buah dan beberapa jenis makanan banyak tertata di berbagai meja. Mereka duduk teracak karena meja panjang yang ada di sana tidak muat. Ada yang duduk di atas dipan kecil. Ada yang duduk di bangku bawah pepohonan serta di atas rerumputan. Sanum menarik senyuman kecil. Dia memperhatikan sekitarnya, wajah-wajah bahagia anak Aksio Zages terlihat, yang perempuan juga mengabdikan momen itu. Bagi mereka yang diundang ke acara BBQ anak Aksio Zages itu adalah sebuah keberuntungan yang akan membuat yang lain iri.